Talk Show with BAS bersama saya di Chandra Rika Salim, Kromoson, dan sekarang sudah ada selain Mbak Elma ada Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Tadi kan kita yang nanyain menawan. soal halangan. Ini kan halangan selalu ada ya, terutama di Betul. saat orang yang ingin hijrah. Ya. Halangannya bisa dari diri sendiri, dari orang lain dan keluarga Ya. kadang-kadang. Kalau Mbak Elma Kayak sendiri Elma. pada saat itu yang paling berat halangan dari siapa? Pulang dari umroh itu kan udah nggak mau balik lagi. Itu berjalan mulus aja, maksudnya nggak dicari-cariin. Terus sayanya juga udah hijrah, ibarat kata mulai membuka diri kepada teman-teman, kepada keluarga, terus belajar, benar-benar belajar ikut kajian-kajian gitu, undangan. Orang hijrah itu kan biasa yang pertama ya, apalagi orang-orang teman-teman kayak Wika, kayak dirimu itu yang pasti terjadi job misalnya, job Iya. berkurang, kayak kontrak-kontrak ada yang batal. Enggak, kalau saya waktu itu memang saya menarik diri, saya yang nggak mau Memang terjun nggak sama mau, sekali. udah nggak mau gitu. terima Karena lagi kerjaan. saya merasakan nikmat itu sendiri gitu, belajar kan banyak nulis tuh Ustadz. Di dulu tuh saya tuh hobi banyak nulis. Itu terus nulis nggak apa, mau, Kak? Hah? Nulis apa? Kehidupan, Oke. tentang macam-macam lah tulisan-tulisan aku gitu. Contoh nih hal, misalnya tiba-tiba saya dibentak sama suami gitu kan. Nah terus aku langsung gini, aku doain dulu aja deh gitu kan. Aku doain, terus udah gitu aku masuk kamar nangis gitu. Terus aku nulis gitu. Tadi aku habis dimarahin suamiku, Oh, tapi aku curhat cuma bisa gitu ya, jadi doain, kayak lebih curhat. doain gitu kan, doain yang bagus-bagus. Tiba-tiba, nah curhat di situ tiba-tiba suamiku datang minta maaf. Terus aku langsung nulis lagi, ya Allah ini keajaiban suatu doa, kayak gitu-gitu. Jadi bereksperimen sendiri. Itu Sampai boleh sekarang kalau masih. hanya disimpan sendiri ya, Iya. nggak boleh kalau di-share di itu. Karena itu cukup dikatakan dusta walaupun benar kalau menuliskan kondisi pasangan. Atau suaminya gemuk, gendut. Nggak boleh panggil dut, nggak boleh gitu. Kenapa nggak cari contoh yang lain? Atau Suaminya contoh yang lain. Iya. Aduh ya Allah. Misalkan- Tapi ya masuk gendut dipanggil sing langsing mulai tersinggung kan. Ya itu. Udah saya nyerah deh tadi. Maksudnya buat panggilan yang baik. Iya. Ya. Misalnya wahai suamiku yang berbobot. Nah, gitu misalnya gitu. Oh iya. Kan Tetap beda nggak- kan, Betul, beda. betul, betul. Nah, Lebih seperti- Tetap nggak positif enak, ya Tat ya artinya Berbobot, ya. berotot kan, namanya Iya. berotot. Iya, karena Rasulullah itu sendiri punya istri itu nggak pernah dipanggil nama aslinya, supaya nama yang membesarkan hatinya. Membesarkan hatinya. Ummul Mukminin, Habibah, Betul. sayangku Hani. Nama- Karena nanti suami istri itu dilihat hubungan itu biasanya dimulai dari nama kontak di handphone. Ketika namanya Wika kok ditulis my love, Yayang, Bebek, Cinta masih oke. Iya. Tapi kalau tulisannya Wika tapi di handphone tulisannya Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim Itu gitu. bahaya itu. Apalagi jelas namanya Wika tapi ditulisnya Mak Lampir. Wah, gimana? Ini kita. Wah, itu ngajak perang kalau Ya gitu. makanya sesekali dicek Oh, iya, namamu di bener. suamimu itu. Ya kan belum ada suami. Iya kalau nanti. Oh iya maksudnya. benar-benar. Ya siapa tahu laku. Ini kenceng banget ya, kayak Oh, kode ya. siapa tahu laku, doain laku dong. Ya itu bagian dari doa. Oh ya amin ya Allah. Buat apa selama ini ada alat nggak ada manfaat? Mubadir kan. Ya artinya itu salah satu di antara boleh nulis-nulis itu semuanya boleh. Curhat Dan boleh ya, curhatnya Pak kepada Allah sebetulnya. Iya. Iya. Ini seru nih. Pak Ustadz nih secara kita lihat kan artinya dengan cara santai Pak Ustadz menyampaikan beberapa hal nih. Emang pelajaran Pak Ustadz dulu mondok berarti kan ya Pak? Alhamdulillah memang saya sekolah selalu negeri dan luar negeri, maksudnya swasta. Swasta, Iya. iya. Jadi sekolahnya di Luar negeri swasta. Oh iya benar kan, benar betul kan. benar Pak Ustadz nggak salah. Enggak, tapi betul memang saya sekolahnya dari SD, SMP, SMA negeri tapi pulangnya di pesantren gitu. Terus begitu kuliah saya dua. Saya dari di UGM sama di IAIN. Jadi saya dapat sarjana sosialnya dari Gajah Mada. Berbarengan juga saya dapat dulu masih dokter Andes. Sekarang SAG, sarjana alam goib gitu. Enggak tahu sarjana apa. Kuliah double, kemudian saya lanjutkan S2 di UGM, kemudian saya ke Pakistan. Kenapa sih ngambil S harus ke Pakistan? Saya Karena jualan S waktu dulu. itu ada beasiswa. Dia beasiswa, Biar dapat sebenarnya beasiswa. saya basicnya penelitian. Oh, Saya penelitian. studi konflik. Kebetulan negara dari sekian negara itu saya kebagian risetnya dari sana. Kalau orang yang senengnya main pasti dapat pasangan di tempat main. Iya. Ini mah seneng sekolah pasti dapat di sekolah deh. Kayaknya saya kena penyakit turunan. Karena bapak saya dapat murid saya, mertua saya juga dapat mahasiswanya, jadi saya juga dapat Oh, mahasiswi Pak saya. Ustadz dapat
mahasiswi saya. Bapak mahasiswi Pak Ustadz. Nah, karena kebetulan kalau saya ngajar di UGM itu ada seorang wanita yang selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Nah, Ya. itu kayaknya mirip-mirip sama kayak Kak Elma deh, gara-gara fokus cuma ke satu orang doang, jadi langsung nempel ke Pak Ustadz. Dia, Terjebak kayaknya deh istri Pak Ustadz. padahal dia seringnya nunggu tol waktu itu. Iya ya, dulu. Balik lagi ke tol. Ya. Apa sih Pak Ustadz rahasianya supaya hubungan tetap langgeng, tetap adem ayem sampai bertahun-tahun lamanya? Ya. Jadi kunci pertama dari awal niat orang mau nikah itu adalah untuk ibadah. Itu penting sekali. Karena niatnya ibadah, maka semuanya diniatkan untuk mencari bagaimana puncaknya surga. Artinya kalau hanya untuk transaksional rugi, apalagi hanya karena wajah. Wajah itu nggak lama, cantik itu nggak lama, ganteng itu nggak lama, kaya itu nggak lama. Kaya oke, karena masih jadi wakil bupati. Waktu itu, ya itu semuanya. Karena kalau cuman karena wajah, mending cari pasangan yang jelek, lebih konsisten. Kok gitu Pak Ya Ustadz? kan punya suami jelek, sampai tua pun jelek, sudah mati pun jelek. Konsisten benar. Kalau ganteng nggak lama, cantik nggak lama, kaya nggak lama. Iya, Jadi akan ini ada berubah ya. makanya kalau bahasa agama ikatannya dengan mawaddah, bukan mahabbah. Apa mawaddah dengan mahabbah? Kalau mawaddah itu cinta tanpa pamrih. Oke. Kalau mahabbah itu cinta karena kayanya, karena apa cantiknya, itu mahabbah. Mawaddah. Mawaddah itu tidak transaksional, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Loh biarnya 10 juta, kok ini cuma 9 juta, ini kurang 1 juta, kemarin kurang 1 juta, itu apa, kenapa masakmu nggak enak, jadi potong 1 juta. Ini rumah makan apa rumah tangga? Ini pertama. Yang kedua, jangan sampai istri melayani suami tergantung gaji. Wika, tolong sebelum nikah, Iya Pak Ustadz. jangan sampai nanti melayani suami tergantung gaji. Minum kok pahit, ini kurang gula nih. Kemarin kurang 600, mana yang 600? Ini rumah makan yang begini nih, ya gitu. Wow. Kalau istri Pak Ustadz misalkan suka ngambek-ngambek gitu, Pak Ustadz misalkan istrinya marah-marah, Pak Ustadz jawab atau Pak Ustadz tenangin atau Pak Ustadz cuekin? Tak biar. Jangan dijawab dulu. Karena kita udah banyak yang ngantri. Jangan kemana-mana. Tetap di e-talk show with BHM. BHM.